masuk. Oke, baik. Sekarang ini saya rekam. Saya akan mencoba menunjukkan bagaimana cara membuat gambar-gambar denah ya. Gambar denah. Satu, gambar denah yang selama ini kalian bikin kan skala 1:100, ya kan? Nah, bagaimana membuat denah 1:50 kan begitu. Nah, saya akan tanya 1:100 ini kalau kalian punya dinding ya yang akan berpengaruh itu kan masalah dinding ya. Nah, dinding itu berapa tebalnya? Ada nggak penjelasan dari gambar teknik mengenai rata-rata tebal dinding itu berapa? 15 cm kan? Nah, 15 cm itu kalau 1:100, kalau ini 1:100 jadi berapa 1,5 mili. 1,5 mili, tipis sekali kan? Nah, itulah mengapa saya akan sarankan kalau 150 kalian akan punya berapa? 3 mili. Ya, 3 mili. Nah, 1,5 mili itu tuh kecil banget ya. Saya kalau gambarkan ini ya contohnya dinding 1,5 mili. Nah, saya suka menggunakan penggaris yang seperti ini karena sudah ada milinya ya, jadi lebih mudah ya. Tapi pun kalau 1,5 mili ya saya harus membuat dengan cara seperti ini. Ya, maaf. Ya, sekitar setebal itu. Maaf Pak, suaranya nggak keluar. Sekarang sudah keluar suara saya? Udah Pak. Oke, baik. Pak. Terima kasih. Jadi ini saya ulangi pada saat saya lalu membiarkan garis-garis ini lebih ya. Ya karena memang ya nggak apa-apa gitu ya, karena memang itu kan harus bantu saja. Nah, dengan begitu juga saya akan mudah untuk mengkontrol garis yang ada di tengah. Ya, garis yang ada di tengah itu. Ini kalau saya membuat dengan 1:100. Nah, kalau saya mau membuat dengan 1:50 bagaimana? Ya, 3 mili. Ya, 3 mili itu kira-kira sekian ini. Ini 1:50. Ya. Nah, lalu yang saya akan gunakan 1:50 saja supaya lebih jelas ya. Bahkan kalau boleh saya perbesar lagi ya, saya akan coba gunakan yang 1:20 begitu ya. Kalau 1:20 jadi berapa ya? Ayo. Atau 1:25 saja ya. 1:25 itu berarti 6 mili. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau lalu saya mau membuat pintu ya, pintu itu nggak bisa mepet banget dengan dinding di sini, pasti dia akan ada jarak. Kalau kita lihat gambar pintu itu dia ada kusen ya. Kita akan coba lihat gambar pintu dulu. Yang pertama, pintu itu ada kusen. Ya. Kusen atau gawang. Ya, gawang, frame ya. Kalau yang kedua adalah ada daun pintu. Nah, ini mestinya akan kelihatan pada saat kita menggambar 1:50. Ya, jadi di gambar ini saya akan membuat kusen itu akan setebal ini. Kira-kira kalau di dalam
keseharian yang umum itu ya, itu biasanya kusen ukurannya sekitar 6 kali 8 cm. Ya, pintu mungkin sekitar setebal 3 atau 2 cm itu ya. Jadi saya akan menggambarkan kira-kira setebal itu si kusen itu ya. Lalu bentuknya adalah kira-kira seperti ini kalau saya perbesar. Lebarnya taruhlah saya misalnya 70 cm. Ya, atau mungkin ini saya bikin menjadi lebih mudah seperti ini ya. Nah, ya. Ya. Lalu di sini akan ketemu kusen lagi. Ya. Jadi gambarnya itu akan seperti itu. Ya. Jadi ini saya garis. Ya. Nah, ini salah ya. Jadi mestinya berhenti di situ saja. Nah, ini ingat, pada saat saya punya garis lebih di sini, saya tuh melihat ini tuh akan gampang sekali untuk membuat garis yang saling ketemu di sudut itu akan gampang, akan mudah. Ya. Ini kok nggak kelihatan, maaf agak. Semoga kelihatan di sana ya. Bisa ulangi. Nah, jadi kusen itu akan bentuknya itu kira-kira seperti ini. Jadi ini adalah kusen yang saya arsir ini. Ya, ini juga kusen. Bahkan kalau mau lebih detail lagi, ini nanti kusennya akan kelihatan takiannya. Ya, kalau kita perbesar gambarnya di sini, itu ya, itu nanti akan kelihatan kusen itu bentuknya seperti ini. Ya, lihat cara saya membuat garis itu kan sudut ketemu sudutnya betul-betul ini ya. Nah, jadi ketemunya itu seperti itu nanti untuk kalau kita perbesar. Nah, ini adalah pintunya, daun pintunya. Ya, seperti itu. Dan ini nanti arsirnya adalah arsir kayu. Kalau mau detailnya itu seperti itu. Dan seterusnya. Nah, lalu dinding ini yang nanti akan lalu harusnya itu 2 lapis ya. Kenapa? Kalau kita lihat dinding ya, ini yang pertama adalah pintu ya, yang berikutnya adalah dinding. Dinding itu kan komponennya ada, ini ada bata. Lalu ini di atasnya lagi ada plesteran. Nah, seperti itu harusnya. Jadi gambarnya itu mestinya akan ada 4 garis, 1, 2, 3, 4. Bata, plesteran. Plesteran itu apa? Semen yang ada di luar itu loh. Nah, kalau mau pakai dengan tanpa plesteran, berarti ya memang dindingnya akan hanya seperti ini. Ini artinya apa? Nggak ada tutupnya. Ini seperti rumah saya itu nggak ada tutupnya ininya. Temboknya itu ada beberapa yang nggak ada tutupnya. Atau kalau plesternya hanya di satu sisi, ya dia akan seperti itu bentuknya. Paham ya? Jadi mestinya ini akan garisnya itu seperti ini. Nah, ini kalau di dalam gambar yang apa namanya 1:100 ini nggak kelihatan, kecil banget. Nah, makanya perlu dengan drawing pen yang kecil, yang 1,5 1,1 gitu ya. Nah, kalau sudah nanti ini harus dibikin
seperti ini. Ya. Ya, serumit itu ya, serumit itu. Ya, kalau seperti ini saya biasanya menggunakan penggaris yang lebih kecil. Jadi biar mobilitasnya lebih pergerakan penggarisnya lebih mudah. Jadi seperti itu ya, dinding itu seperti itu. Nah, nanti ini boleh ada notasi kolom yang di sini biasanya dia bentuknya kolom. Kalau dalam gambar skala 1:100 ini biasanya ya ini biasanya hanya di warna hitam begitu saja. Tapi ada juga yang dikosongi putih juga ada ya. Tapi kalau di dalam gambar yang seperti ini memang lalu akan kecil sekali. Nah ini pasti akan ada kusen, masih akan ada lagi seperti itu. Ya kira-kira seperti itu. Jelas nggih? Nah ini pintu harus bentuknya melingkar seperti itu. Jadi ini bukan putus-putus tapi lurus saja nggak apa-apa. Nah, kalau lalu garis ini terpisah seperti itu, maksud saya apa namanya? Ini kosong ya, ini garis ini tidak lurus. Itu artinya kalau ini ketinggiannya misalnya 20 cm, ya, atau 0,20, 0,2 satuannya meter. Lantai ini ketinggiannya 0,2 meter, lantai ini berarti ketinggiannya adalah 0,2 meter juga. Kenapa? Karena ini tidak berbatas. Tapi kalau lalu ini saya beri garis di sini seperti ini maknanya apa? Maknanya adalah ini ada garis batas di sini yang itu bisa saja ketinggiannya berbeda atau materialnya berbeda. Seperti kalau di kamar mandi itu biasanya akan ada garis seperti ini. Ya, kenapa? Karena di sini kalau misalnya ini ada plus 0,2, mungkin yang di sini adalah plus 0,3. Jadi ini lebih tinggi, kamar mandi masuk ke dalam. Ya, kira-kira seperti itu. Bisa ditangkap? Semoga jelas ya. Nah, sama halnya kalau misalnya kita ada jendela, ya jendela juga begitu. Nanti akan kalau dia dengan kaca ya dia akan seperti itu. Ya. Nah, kalau itu mau diperlihatkan di dalam gambar yang lebih besar, skala yang lebih besar, itu nanti akan kelihatan lebih jelas lagi apakah jendelanya itu bukanya ke dalam atau ke luar gitu. Jendela ya biasanya membuka ke luar ya. Nah, sehingga nanti akan ada bentuknya itu kira-kira seperti itu. Ya, dan bahkan ini mungkin ada kusen, ada jendela lagi. Jadi ini kayunya misalnya ya ini kayu. Terus yang di tengah itu adalah yang warna, bisa kasih warna yang lain ya. Ini adalah kacanya itu di sini. Ya. Lalu ini adalah kusennya seperti ini. Ya, oke, jelas ya. Sampai di sini dulu mau ada yang ditanyakan mengenai denah, saya
saya kira saya perlu menyampaikan ini karena tadi kayaknya banyak kawan-kawan yang mungkin perlu penjelasan. Oke, cukup. Monggo kalau ada pertanyaan sebelum kita pindah ke bagian yang lain. Baik, kalau tidak ada kita